Eh, Terima kasih pada pagi hari ini sudah terhubung dengan Command Center Badilak. Sementara kita menunggu Bapak Dirjen, tadi beliau mau datang ke sini tapi secara mendadak ada tamu dari KY. Oleh sebab itu kita sambil menunggu bisa sambil uji coba telekonferensinya dari sisi gambar alhamdulillah sangat bagus sekali. Kami lihat ruangannya sudah sangat cantik sekali, ada bunga-bunga yang tersusun rapi ini, alhamdulillah. Kemudian juga sudah dihadiri oleh seluruh peserta rakor. Mudah-mudahan rakor kali ini berjalan dengan lancar. Di Badilak Ya, juga baik. sedang, iya Pak Ketua. Ya, Silakan Pak Ketua. maksudnya? Iya, iya. Alhamdulillah ya kami uji coba suaranya Ya, cukup bagus, baik, kemudian gambarnya juga jelas. baik. Kami menyampaikan bahwa pada hari ini Pengadilan Tinggi Agama Ambon melaksanakan rapat kerja daerah bersama dengan pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Alhamdulillah ya. Kemudian bersama kita juga hadir di sini warga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Kami sapa dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini di PTA Samarinda juga sudah siap untuk pelaksanaan pembukaan rakor sekaligus juga pelantikan Pak ya. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah suaranya juga bagus, gambarnya juga bagus, baik itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini sudah terhubung dengan baik. Kita siap-siap menunggu Bapak Dirjen karena tadi secara mendadak ada kedatangan tamu dari KY. Jadi beliau sekarang lagi menerima tamu. Tapi setelah itu kita langsung ke sini. Kami juga di Badilak sudah siap, ada beberapa teman-teman pejabat eselon 3, eselon 4 sudah berkumpul siap untuk mengikuti pembukaan rapat kerja daerah di dua Pengadilan Tinggi Agama ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita rakor dibuka masing-masing ataupun pejabat dari Dirjen Badilak yang membuka rakor ke daerah. Sekarang kita berusaha untuk melakukan efektivitas efisiensi. Bapak-bapak di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga bisa menyaksikan dari warga pengadilan agama lain di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, demikian sebaliknya. Demikian juga kami dari Badilak bisa langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di dua Pengadilan Tinggi Agama. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kemajuan yang patut kita syukuri bersama-sama. Baik, untuk sambil menunggu, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Silakan Pak. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah patut rasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita berbeda waktu 1 jam dengan Badilak di Jakarta dan berbeda waktu 1 jam dengan PTA Ambon. Tapi dalam waktu yang sama kita bisa berkoordinasi sama-sama gitu, bisa saling menyaksikan dan sama-sama bisa menyaksikan kegiatan masing-masing gitu. Alhamdulillah Pak, ini suatu kemajuan yang patut kita banggakan di peradilan agama ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak para hakim tinggi, Bapak Ibu para hakim tinggi, baik yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik. Kemudian Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu para ketua, wakil ketua, sekretaris dan panitra Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, demikian juga di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, seluruh peserta rakor, alhamdulillah
sesuai dengan surat Bapak Dirjen bahwa pelaksanaan rakor kita laksanakan dengan jarak jauh, dan kalau bisa di dalam surat itu dihimbau dimasukkan materi tentang sosialisasi Perma nomor 3 tahun 2017. Kemarin baru saja kita membuka rakor juga di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan di dalamnya kita selipkan sosialisasi Perma nomor 3 tahun 2017, pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Ini perlu untuk kita sosialisasikan. Kemudian kaitannya dengan Perma nomor 5 tahun 2019, pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Ini saling terkait satu sama lain karena masih banyak yang belum diimplementasikan di pengadilan-pengadilan agama di seluruh Indonesia. Banyak juga pertimbangan-pertimbangan hukum yang menurut informasi dari hasil pengawasan berkas-berkas perkara kasasi PK itu belum mencantumkan kedua perma ini dalam pertimbangan hukum oleh teman-teman kita hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan hukum. Tentu kita sama-sama mengakui bahwa 90% perkara kita di pengadilan agama ini adalah berhadapan dengan kaum perempuan karena perkaranya perceraian. Ditambah lagi perkara permohonan isbat nikah juga. Perkara-perkara perkawinan itu 90%. Kemudian perkara waris pun itu kadangkala juga banyak melibatkan kaum perempuan. Tetapi dalam pertimbangan hukumnya dan termasuk dalam mindset warga kita dalam mengadili perkara berkaitan dengan perempuan ini perlu juga untuk kita perbaiki. Karena dari laporan-laporan pengawasan yang disampaikan oleh hakim-hakim pengawas di Bawas itu menyatakan banyak pengaduan sekarang tentang perilaku gitu, tentang ucapan, tentang bahasa verbal maupun non-verbal dari hakim-hakim yang masih bias dalam gender. Ketika berkaitan dengan perkara dispensasi kawin, dia sudah hamil. Loh, kenapa bisa hamil? Kan salahmu sendiri sebagainya. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang tidak ramah terhadap gender. Ini harus kita sosialisasikan sedemikian rupa sehingga ketika menggali fakta-fakta dalam persidangan itu tidak terjadi diskriminatif, bias gender dan sebagainya. Itu surat Bapak Dirjen sudah muncul, latar belakangnya adalah itu. Adanya beberapa informasi dari hasil pengawasan sehingga diimbau kepada setiap pengadilan tinggi agama yang membuka rakor secara online, telekonferensi juga sekaligus mensosialisasikan itu. Kami yakin Bapak Ibu seluruhnya sudah baca seluruhnya perma itu, tetapi kita juga perlu untuk implementasikan, perlu kita lakukan evaluasi sejauh mana Perma nomor 3 tahun 2017 itu telah diimplementasikan dengan baik. Bapak Ketua dan para peserta rakor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang kami hormati, kami bisa melaporkan juga bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan program eksaminasi secara elektronik dengan jadwal waktu yang sudah diperpanjang. Kemarin itu semestinya tanggal 28 Februari sudah berakhir, tetapi karena kesibukan dan pelaksanaan eksaminasi ini baru tahap awal percobaan, kita masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan dalam sistem, jaringan, sosialisasi, sistem dan mekanisme pelaksanaan eksaminasi dan sebagainya. Maka kita perpanjang menjadi sampai tanggal 6. Dan menurut laporan dari Kasubdit Data dan Evaluasi, Bapak Ferdi sebagai koordinatornya, pelaksanaan eksaminasi secara online telah dilaksanakan seluruhnya. Ada beberapa perkara yang memang bermasalah, sudah menjadi catatan kita sebagai informasi dan sebagai bahan evaluasi nanti bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk penyempurnaan ke depan. Ini adalah program yang berkelanjutan. Kami mohon perkenan Bapak Ibu seluruhnya warga pengadilan agama seluruh Indonesia untuk memberikan masukan-masukan, berikan kontribusi untuk penyempurnaan penilaian kita ini. Pada tahap awal sengaja kita lakukan penilaian untuk seluruh ketua seluruh Indonesia.
ada 412 satker. Nanti tahap kedua itu akan kita lanjutkan untuk penilaian seluruh wakil ketua. Berikutnya nanti C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Nanti setelah selesai seluruhnya itu menjadi data awal kita pemetaan seluruh Indonesia. Tentu saja itu juga belum bisa menggambarkan secara utuh bagaimana kemampuan teknis dan administrasi hakim seluruh Indonesia, tetapi setidaknya kita sudah punya data awal. Nanti tahun berikutnya akan kita ulangi lagi dari ketua, wakil, terus sampai ke seluruh hakim, kemudian kita perbandingkan hasilnya. Tentu ini merupakan waktu yang sangat panjang, karena ini merupakan program berkelanjutan dan sistematis. Kami mohon dukungan dari seluruh warga beragama, para hakim, para tenaga teknis, termasuk non teknis, untuk menyiapkan seluruh prasarana dan sarana yang dibutuhkan. Kemudian juga kita akan publikasikan hasilnya, baik itu dalam bentuk kinerja penilaian per majelis ataupun perorangan. Majelis itu nanti termasuk di dalamnya PP, termasuk di dalamnya jurusan pengganti, itu akan bisa kita publikasi hasilnya. Dan mohon juga nanti diinformasikan kalau sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk disempurnakan, perlu untuk diperbaiki. Ini adalah salah satu terobosan kita. Selama ini kita tidak punya data, kita tidak punya mekanisme untuk mengetahui secara menyeluruh seluruh Indonesia. Sekarang kita sudah mulai membangun itu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu poin penting dalam membangun e-office ataupun tata laksana berbasis elektronik yang merupakan salah satu poin untuk peningkatan nilai ZI kita di masa yang akan datang, seperti itu. Baik, itu sambil jalan. Kami juga informasikan bahwa Badilak sekarang memiliki pola pelayanan yang berbeda. Bagi Bapak Ibu nanti yang datang ke Badilak, itu kita sudah membangun PTSP juga sebagaimana yang dibangun di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Jadi Badilak itu sekarang lagi membangun PTSP secara online. Terima kasih, selamat datang Bapak Dirjen sudah hadir bersama-sama kita. Ke Bapak para peserta rakor di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Tinggi Ambon. Kami sudahi uji coba ini dan kita lanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama. Ambon sama Samarinda. Ini Samarinda, ini Ambon. Assalamualaikum Pak Dirjen. Assalamualaikum Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Pak. Nah, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. ya, Samarinda yang hadir di dalam rakor ini siapa saja Pak? Ini ada ketua Pak saya sendiri, Pak Wakil, ini ada kehadiran beliau Pak KPTA DKI, Pak Yamin. Pak Yamin ada situ. Ada Pak. Lalu Bu Muhaya Pak yang mau dilantik jadi hakim tinggi dan Pak Mujtahidin, Pak Mujahidin, Ahmad Mujahidin, lalu Pak Nuzul, Pak Ilham, Pak Helmi, Bu Masuna Pak. Ini hakim tinggi hadir semua Pak. Hakim, iya. Ya, Berapa hakim tinggi baru di situ Pak? Alhamdulillah. Yang mau dilantik hakim yang mau baru? dilantik 2 Pak. Alhamdulillah 2, ya? mau dilantik 2 Pak. Ya. Jadi. Ya, alhamdulillah ya. Nah, hadir semua KPA, WKPA, panitera, sekretaris. Hadir Pak. Hadir ya. Ya. Kemudian Ambon, assalamualaikum Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Ya. Yang ini rakor diundang KPA, WKPA, panitera, sekretaris ya Pak? Ya begitu Pak Dirjen. Alhamdulillah. Namun ada yang ketua yang tidak hadir karena mengikuti kegiatan di Jakarta.
Ya, Pendidikan Jakarta. Ya, ya. Hah? Saya lihat ini Ambon Manise ini. Ah ya. Cantik, cantik sekali bunganya, bunganya bagus. Memang persiapannya ini sudah 2 bulan ini kelihatannya. I- Ambon, ini iya, menunjukkan kegairahan bagaimana menyambut kegiatan pada hari ini Pak Dirjen. iya, iya, alhamdulillah. Semangat. Semangatnya luar biasa ya. Ya, saya berikan kesempatan kepada Ambon untuk yel-yel dulu baru kita buka. Siap. Ya. Silakan Pak. Yelnya apa? Yelnya Pak Ketua. Mahkamah Agung. Sukses. Badilak. Excellent. PTA Ambon. Yes. Wah, luar biasa. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Untuk Samarinda, yel-yelnya Samarinda. Mahkamah Agung Jaya. Yel-yelnya Samarinda. Mahkamah Agung, Badilak, excellent. Excellent. PTA Kaltim, Diulang Kaltim, ulang Kaltim. Belum sama. Kaltim diulang, belum kompak. kita ulang ya, yang kompak. Mahkamah Agung, Badilak, PTA Kaltim. Ya, bagus. Terima kasih, semangatnya luar biasa Samarinda Ambon. Itu menunjukkan bahwa kita punya persamaan dalam membangun peradilan ini dengan semangat yang luar biasa untuk peradilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Tenaga Teknis hadir juga di sini. Pak Sekretaris saya berangkat ke Bengkulu. Kemudian Direktur Admin, Bapak dan Ibu mempersiapkan ujian S3-nya untuk ujian terbuka. Nah, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, hadir di Samarinda adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Panitra, Sekretaris di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Panitra, Sekretaris Pengadilan Tinggi Ambon, Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua, Panitra, Sekretaris, PA di wilayah hukum PTA Ambon, dan hadirin yang saya hormati. Saya ditemani juga oleh kabak saya, Kasubdit. Di sini hadir semua Kasubdit saya dalam rangka pembukaan rakor untuk 2 wilayah, Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu kemajuan yang luar biasa yang dibangun oleh peradilan agama, Padilak, dan seluruh pengadilan seluruh Indonesia pengadilan agama dalam rangka pengembangan teknologi informasi. Hari ini saya telah 8 kali membuka melalui telekonferensi. Saya sudah 13 kali saya sudah 13 kali membuka rakor seluruh Indonesia
melalui telekonferensi. Ini patut kita syukuri bahwa yang motorin, yang pertama melaksanakan telekonferensi dalam rangka pembinaan, pengarahan, dan pembukaan rakor adalah baru Badilak, Badan Peradilan Agama. Ini kita harus syukur ini. Capaian ini, Bapak dan Ibu, bukan kita, capaian ini merupakan usaha keras Bapak dan Ibu, baik di Badilak maupun di daerah. Oleh sebab itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada wilayah hukum PTA Ambon dan Samarinda yang telah memberikan respon di dalam membangun peradilan agama ini menjadi peradilan modern. Kita menikmati sekarang bukan hanya kekuatan IT kita yang ada sekarang ini, bukan hanya telekonferensi antara Badilak dengan KPTA seluruh Indonesia, tetapi telah kita uji coba antara benua Australia, Thailand, Malaysia. Waktu saya berangkat ke Australia, studi banding di Australia, Badilak, teknologi informasi yang ada di Badilak, IT yang ada di Badilak, saya uji coba pelaksanaan studi banding di Australia, bahwa saya bisa melakukan telekonferensi dengan KPTA seluruh Indonesia dengan melalui IT di Badilak ini. Dari Australia ke Indonesia, dari Sydney kita berhubung dengan Melbourne University, ini Universitas Melbourne University Indonesia. Pertama, hari kedua Sydney Family Court Australia dengan Universitas Melbourne, baru Badilak, kemudian ke PTA. Kemudian hari ketiga Family Court Australia, Malaysia, baru Indonesia Badilak. Kemudian kemarin Bapak dan Ibu kita uji coba lagi melalui laporan tahunan, di mana di stand kita waktu pelaksanaan kampung hukum. Di kampung hukum itu Ketua Mahkamah Agung 10 menit berhenti karena dia melakukan telekonferensi dengan Mahkamah Agung Thailand, Mahkamah Agung Family Court Australia, dengan Malaysia. 3 negara bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu kemajuan IT yang kita buat sekarang ini sudah luar biasa. Bukan hanya untuk internal kita antara Badilak dengan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, tetapi sudah ke negara lain, antara benua sekarang. Ini baru adalah di Badilak di Mahkamah Agung. Dirjen yang lain belum. Ini kita patut bersyukur. Kemudian saya masuk pada program kerja saya, yaitu tahun 2020 yang menjadi program kerja yang harus direspon dengan cepat oleh Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Program pertama saya adalah yang menyangkut zona integritas, ya. Zona integritas. Kita harus benar-benar merebut dan berjuang bagaimana kita untuk mencapai WBK, wilayah bebas korupsi, melalui lomba zona integritas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Badilak sejumlah 28 pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama meraih WBK tahun 2019. Ini luar biasa. Nah, sedangkan peradilan umum hanya 27. Yang diajukan 97, kita diajukan 53. Tapi kita merebut 28 lebih banyak, kita merebut. Kita 50,3%, sedangkan mereka 20,3%. Ini menunjukkan, Bapak dan Ibu, ini menunjukkan satu
semangat yang luar biasa, inovasi yang luar biasa, kreativitas pengadilan-pengadilan agama yang luar biasa. Merebut suatu lomba atau zona integritas ini memerlukan pemikiran, ya, pemikiran dan semangat tinggi sehingga kita bisa merebut 28 dari 53 yang diajukan. Ini saya bersyukur, saya melihat untuk tahun 2020 dengan semangat yang sudah ada pada tahun 2019 ini, saya yakin bahwa kita akan lebih banyak keluar sebagai pemenang dalam lomba WBK Wilayah Bebas Korupsi ini. Bagi yang sudah mendapatkan WBK, saya minta untuk ikut lomba untuk mendapatkan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Oleh sebab itu saya minta kepada PTA Samarinda yang telah mendapatkan WBK dengan PA Samarinda supaya ikut. PA Samarinda sudah dapat nggak WBK, Pak? Belum. PA Samarinda. Pak KPTA? Belum, Pak. Belum. Oh, belum Kemarin ya, Pak? ikut tapi tidak berhasil. Oh, enggak berhasil. Baru Iya. baru PTA. PTA 1. Di Samarinda baru PTA yang dapat WBK. Iya. Yang lain PA belum. Belum, kemarin yang diikutkan 1 PA Samarinda tapi belum berhasil. Oh, iya. Kalau- Itu diusahakan Pak Ketua untuk nanti. Yang ikut berapa di PTA? Yang sekarang 9 9, ya? pengadilan agama. Ya. Kalau Ambon? Ambon yang ikut adalah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Ikut Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Ambon sendiri. Berapa yang ikut tahun ini, Pak? Mbak Ambon? 4. 4. Ya, 3 PA, 1 PTA tentunya. Iya. Diusahakan untuk merebut ya, Pak. Ya. Pelaksanaan. Kalau Ambon belum ada yang JI ya, yang WBK ya. Memang tahun lalu belum ada yang disurvei. Belum ya? Belum ada yang dinilai. Nah, jadi strateginya untuk Ambon itu harus melakukan studi banding satu yang sudah mendapatkan WBK di wilayah mana yang terdekat. Sebagai contoh strategi berjuangnya bagaimana untuk mendapatkan WBK, Pak Ketua, harus segera dilaksanakan. Ya, Bapak bikin tim. Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa desain kantor ini kami sudah atur sedemikian rupa sesuai dengan harapan dari Menpan. Jadi sekat-sekat pintu sudah diselesaikan. Kemarin sudah ada acara yang berlangsung dalam rakerda ini. Kami mengundang dari kantor BPS untuk memberikan materi mengenai survei kepuasan masyarakat. Ya. Jadi kami laporkan Pak Dirjen. Ya. Dan saya minta bikin tim kecil Bapak yang memang anak-anak yang punya motivasi tinggi untuk lakukan studi banding dalam PA yang sudah mendapatkan WBK, Pak. Tahapan pencapaian itu yang harus Bapak tahu supaya nanti disosialisasikan ketiga PA yang ikut itu. Ya, Pak ya? Ya, siap. Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, zona integritas ini, WBK ini landasan hukumnya adalah yang harus dipelajarin oleh Bapak dan Ibu adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Kemudian petunjuk pelaksanaannya adalah Peraturan Menpan Nomor 52 tahun 2014 ya. Nomor 52 tahun 14. Perubahan dari nomor 52 tahun 2014 itu adalah peraturan Menpan nomor 10 tahun 2019. Itu merupakan dasar dari Bapak dan Ibu dalam rangka melakukan pembinaan, pengarahan kepada semua pengadilan agama yang ikut dalam lomba JI.
Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berbangga harusnya bahwa peradilan Mahkamah Agung lebih dulu melakukan reformasi terhadap semua pekerjaan yang ada di Mahkamah Agung, termasuk kita pertama mengeluarkan keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, terbukaan informasi. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144/2007, Mahkamah Agung telah membuka diri melayani masyarakat secara terbuka. Pemerintah baru melaksanakan keterbukaan informasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, 1 tahun setelah Mahkamah Agung melakukan transparansi keterbukaan informasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Berangkat dari itu, tidak ada kata lain bagi kita harus merebut lomba ini untuk mendapatkan wilayah bebas korupsi. Apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu? Ada 6 area yang harus menjadi perhatian khusus bagi Bapak dan Ibu. Ada 6 area. Area pertama adalah perubahan mindset, perubahan berpikir Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin, seorang leader dalam organisasi pengadilan. Bagaimana merubah cara berpikir kita untuk membawa satu unit organisasi yang kita pimpin menjadi unit organisasi yang transparan, terbuka, dan melayani masyarakat dengan baik. Kita punya asas peradilan. Peradilan punya asas, yaitu asas cepat, sederhana, biaya ringan. Ini sejalan dengan apa yang dicetuskan oleh pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi, yang landasan hukumnya tadi Peraturan Presiden Nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh pengadilan agama untuk melakukan transparansi terhadap pelayanan peradilan, terhadap pelayanan kepada para pencari keadilan, baik para pencari keadilan, pemerhati peradilan, akademisi, atau orang-orang yang datang ke pengadilan memberikan informasi yang transparan kepada mereka. Perubahan berpikir mindset, perubahan cara berpikir kita ini sangat dituntut untuk melakukan pembaharuan terhadap pengadilan. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh ketua pengadilan agama di wilayah hukum Ambon maupun Samarinda untuk melakukan perubahan cara berpikir dalam rangka memodernisasi peradilan agama. Kedua adalah sumber daya manusia. Manusia yang ada di pengadilan agama masing-masing yang dipimpin, bagaimana Bapak dan Ibu sebagai ketua, wakil ketua, panitra, sekretaris, merubah cara berpikir orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang Bapak pimpin, yang ada dalam satu organisasi itu, supaya mau berubah dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh baik dari atasan Bapak dari Badilak maupun dari Mahkamah Agung, supaya mendukung kebijakan itu. Pemimpin harus mampu menggerakkan anak buahnya, harus mampu menggerakkan, mengeksploitasi potensi-potensi yang ada di organisasi itu untuk mendukung kebijakan yang sudah direncanakan dan supaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemampuan ini ada pada ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris, harus sejalan untuk membangun organisasi peradilan yang modern yang kita cita-citakan. Sumber daya manusia sangat menentukan, ya, kemampuan Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin untuk menggerakkan sumber daya manusia ini
akan menentukan keberhasilan satu organisasi. Ada 4K Bapak dan Ibu yang perlu Bapak perhatikan. Di dalam memimpin suatu organisasi, seorang pemimpin harus mampu memiliki 4K. K pertama adalah komunikasi. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien. Bagaimana strategi komunikasi itu mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang dipimpinnya, untuk mau bekerja, berbuat, melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Komunikasi menentukan keberhasilan satu organisasi. K kedua adalah koordinasi. Koordinasi. Seorang pemimpin harus mempunyai kualitas, kemampuan untuk berkoordinasi, bekerja sama, kerja koordinasi di antara subsektor, ya, dari sub-sub yang ada dalam organisasinya. Dari total sistem organisasi ada subsistem. Bagaimana subsistem itu kita padukan, kita gerakkan dalam satu irama, dalam satu nada, sehingga gerakan itu menuju pada arah yang sudah kita tentukan, sehingga pencapaian tujuan yang kita inginkan akan tercapai dengan cepat. K ketiga adalah kerjasama, ya, kerjasama. Tanpa ada kerjasama di antara Bapak dan Ibu, tidak mustahil kita bisa mencapai tujuan. Oleh sebab itu, kerjasama adalah menentukan kemajuan pencapaian tujuan yang kita inginkan. Keempat, K4 adalah komitmen, ya, komitmen. Komit ini harus ada pada semua orang yang ada dalam unit organisasi itu. Komit untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komit untuk mencapai WBK. Komit untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, baik dari Mahkamah Agung maupun Badilak, dalam rangka percepatan, dalam rangka memberi respon cepat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Itulah 4K yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Kemudian area ketiga adalah mengenai akuntabilitas, transparansi. Area yang ada di dalam pelaksanaan WBK zona integritas ini adalah transparansi. Kita sudah memiliki, ya, sarana-sarana transparansi, yaitu website, SIPP, PTSP. Itu merupakan sarana transparansi dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak dan Ibu memanfaatkan, ya, memanfaatkan PTSP dan 9 aplikasi, ya, 9 aplikasi yang telah diresmikan oleh Badilak, ya, oleh Badilak. Itu harus dilaksanakan dengan baik dan diterapkan dengan baik. Apakah wilayah Ambon dan Samarinda sudah menerapkan 9 aplikasi itu? Sudah? Sudah. Sudah dibuat benernya masing-masing di setiap pengadilan? Benar 9 aplikasi? Sudah, Pak. Sudah, Bambon? Benar namanya. Benar. Benar. Itu setiap pengadilan agama harus ada benar 9 aplikasi. Ya. Siap. Itu enggak boleh enggak ada itu. Ya, itu menunjukkan satu kemajuan yang kita capai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan reform internal kita. Ada 4 internal, ada 5 eksternal dalam hal pelayanan. Oleh sebab itu implementasi 9 aplikasi ini tidak boleh tawar-menawar, harus dilaksanakan oleh semua pengadilan seluruh Indonesia. Kita meluncing 9 aplikasi itu 7 negara yang hadir. Tidak main-main itu, 7 negara dan 22 kementerian. Ya, Mahkamah Agung belum pernah datang dalam resimen launching itu 7 negara. Baru peradilan agama yang melaksanakan itu. Itulah kehebatan peradilan agama ini. Ya.
Itu menjadi kebanggaan bagi kita untuk dilaksanakan 9 aplikasi itu. Kemudian mengenai pengawasan, area berikutnya pengawasan, ya. Pengawasan harus dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil, Panitera Sekretaris, dan Hakim Pengawas Wilayah. Hakim Pengawas Wilayah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan, dilakukan evaluasi sejauh mana pelaksanaan program kerja Badilak maupun program-program kerja yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan sangat menentukan ya keberhasilan pada satu organisasi. Pengawasan, evaluasi merupakan deteksi dini terhadap temuan atau pelaksanaan yang menjadi hambatan bagi di bawahannya untuk mencarikan solusi sejauh mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bawahan kita carikan solusi supaya pekerjaan perencanaan itu berjalan dengan baik. Itu Bapak dan Ibu, 6 area ini adalah menjadi ukuran, menjadi hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Oleh sebab itu, saya minta untuk dikuasain semua pengadilan agama yang ikut lomba WBK menguasai 6 area ini dalam rangka mencapai KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program kerja saya yang kedua adalah mengenai ikut litigasi tahun 2020 ini. Kemarin ada surat dari pimpinan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung akan memberikan apresiasi kepada pengadilan 4 lingkungan peradilan yang mempunyai prestasi luar biasa di bidang ikut dan litigasi. Pengadilan agama lagi kami identifikasi pengadilan agama mana yang paling banyak melaksanakan ikut dan litigasi. Akan kami ajukan untuk mendapatkan penghargaan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Kemudian pengadilan agama mana yang paling banyak menyelesaikan perkara melalui mediasi. Ini juga akan diberikan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap kemampuan melaksanakan mediasi. Ini saya sudah identifikasi beberapa PA yang punya kemampuan melaksanakan mediasi. Kemudian gugatan sederhana ya Pak ya. Gugatan sederhana. Siapa yang banyak melakukan penyelesaian terhadap gugatan sederhana juga. Ini beberapa kegiatan ini akan diberikan apresiasi penghargaan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada waktu pelaksanaan Rakor Nasional Mahkamah Agung di Jakarta. Ini kebanggaan bagi kita. Untuk itu saya minta wilayah Ambon, wilayah Samarinda untuk mengukir sejarah di wilayahnya yang paling banyak ikut litigasi, gugatan sederhana, dan apa tadi? Mediasi, ya mediasi. Itu saya minta kepada Bapak dan Ibu, ini satu penghargaan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung. Insya Allah di dalam beberapa aspek itu mungkin 60% kita yang ngambil juaranya itu nanti. Lagi sudah kita identifikasi. Ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini merupakan suatu kebijakan Mahkamah Agung lompatan luar biasa tentang litigasi ini. Litigasi adalah tujuannya bagaimana melayani masyarakat
secara efektif dan efisien melalui teknologi informasi. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Mengenai surat menyurat tidak perlu lagi diantar, ya, diantar oleh jurusita. Tetapi sudah melalui teknologi informasi. Penerapan e-court dan e-litigasi ini merupakan lompatan kemajuan yang luar biasa. Peradilan agama mengambil bagian terhadap kebijakan pimpinan Mahkamah Agung ini. Peradilan agama respon begitu cepat responnya. E-court kita tidak bisa disaingin oleh peradilan lain. Kita sudah 38.787 e-court. Sedangkan e-litigasi kita 1.417 pada waktu bulan Februari saya catat. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita setiap kebijakan pimpinan Mahkamah Agung, peradilan agama mengambil bagian cepat merespon semua kebijakan-kebijakan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengadilan agama di wilayah hukum Ambon dan wilayah hukum Samarinda yang memberikan sumbangsi. Walaupun responnya masih lamban, tetapi saya memberikan apresiasi kepada kedua wilayah ini. Terima kasih. Ke depan Bapak dan Ibu, program ini merupakan program utama Badilak, ya, Badilak dalam rangka implementasi e-court dan e-litigasi. Ya, ada hal yang perlu diperhatikan. Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Petunjuk pelaksanaannya adalah surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 129 ya. Nah, 129 2019 ya. 129 2019 itu juga harus dilihat. Kemudian ada surat keputusan juga ke Mahkamah Agung tentang penerapan tingkat banding, ya, tingkat banding tentang permohonan upaya hukum tingkat banding dan tingkat kasasi dan tingkat PK sudah keluar juga 271 2019. Itu harus dicatat ini. 271 itu adalah upaya hukum banding kasasi dan PK. Kemudian 129 tahun 2019 adalah petunjuk pelaksanaan dari Perma nomor 1 2019. Itu harus dikuasain sebab ini merupakan dasar daripada implementasi e-court dan e-litigasi. Kemudian program ketiga Badilak adalah dekorum, ruang sidang Bapak dan Ibu. Saya minta kepada wilayah wilayah Samarinda dengan wilayah Ambon untuk merespon kebijakan saya ini tentang dekorum, ruang sidang. Berdasarkan surat edaran saya merupakan prototipe yang harus dilaksanakan semua pengadilan agama seluruh Indonesia. Karena saya prihatin, kalau saya datang ke daerah itu ruang sidang sangat sedih saya melihatnya. Kesedihan saya ini saya renung untuk 1 tahun belum saya ngambil kebijakan. Karena kebijakan saya tentang kinerja, SIPP, dan promosi dan mutasi. Tetapi untuk tahun ini saya berani mengambil kebijakan untuk tentang dekorum ini. Saya minta kepada Ambon, wilayah Ambon dan wilayah Samarinda tidak ada tawar-menawar, harus diimplementasikan kebijakan saya itu, harus direspon cepat. Merubah ruang sidang supaya sesuai dengan surat edaran saya. Apakah di wilayah Ambon dan Samarinda untuk sudah melaksanakan kebijakan saya itu? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Samarinda? Sudah.
Sudah. Saya minta semua pengadilan seluruh Indonesia harus menerapkan ruang sidang sesuai dengan prototipe surat saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ruang sidang ini para pihak pencari keadilan bisa berjam-jam duduk di situ. Bagaimana kita memberikan supaya dia di dalam ruang sidang itu nyaman. Sedangkan mereka itu adalah pesakitan. Kemudian didukung oleh ruang sidang yang kotor, yang tidak bagus. Dia akan tambah sakit pikirannya. Oleh sebab itu saya jalan keluar saya bagaimana Badilak mengeluarkan surat edaran supaya semua ruang sidang seluruh Indonesia adalah mempunyai prototipe yang sama demi kenyamanan para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Ruang sidang mencerminkan peradilan. Kebersihan ruang sidang, penataan ruang sidang yang bagus itu mencerminkan peradilan yang melayani masyarakat dengan baik. Oleh sebab itu tidak ada tawar-menawar bagi Badilak. Semua pengadilan agama seluruh Indonesia harus melaksanakan baik ruang sidang utama maupun ruang sidang yang kecil. Semuanya harus sama prototipenya. Saya akan datang melakukan sidak mendadak di seluruh Indonesia. Beberapa hari ke depan saya sudah menata waktu saya untuk melakukan sidak di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana respon terhadap kebijakan saya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah kebersihan. Ya, kebersihan penataan ruang-ruang kebersihan toilet, kebersihan ruangan. Kemudian di luar mengenai taman-taman itu ditata dengan baik supaya para pencari keadilan, orang yang datang di pengadilan itu nyaman melihat pengadilan agama tertata dengan baik. Saya beberapa kali meninjau ke daerah. Ada pengadilan agama yang mendapatkan A excellent, tetapi saya lihat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam A excellent. Penempatan barang-barang tidak pada tempatnya. Ada yang kotor, WC-nya kotor. Ya. Saya kalau sidak saya benar-benar melihat bahwa ini tidak sesuai dengan excellent A atau dia kotor. Mutasi kemarin ada 2 PA yang saya sidang. Yang saya sidak kotor. Saya bongkar ketuanya. Hakim-hakimnya yang saya tahu yang tidak mendukung. Saya mutasikan ke tempat-tempat yang jauh. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak respon terhadap kebijakan saya. Tidak ada lagi suatu ketua atau wakil ketua yang membiarkan peradilan agama, peradilan yang kotor, yang tidak enak dilihat, bau sana sini. Kalau saya turun, saya tahu dan saya temukan pasti mutasi berikutnya saya mutasikan keluar Jawa dia, keluar ke tempat-tempat yang jauh. Karena pimpinan semacam itu tidak perlu dipertahankan. Karena tidak mendukung kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Bapak bisa melihat, sekarang promosi mutasi, Bapak bisa melihat sekarang mutasi. Orang-orang yang hebat, orang-orang jagoan, yang ranking 15 besar, saya jadikan hakim tinggi, saya promosikan menjadi ketua di kelas 1A. Orang-orang yang itu, mutasi ini berdasarkan kinerja, tidak ada lagi orang yang saya promosikan orang-orang yang tidak punya kinerja yang bagus. Orang yang tidak punya kinerja yang bagus, saya akan kirim ke wilayah Indonesia Timur untuk merenung di sana. Kenapa saya kirim? Karena memang mereka tidak bekerja dengan baik. Bukan berarti Indonesia Timur tempat untuk mendidik, tetapi memberikan pelajaran bahwa
Di sana adalah orang-orang yang perlu dididik dulu di wilayah sana. Dan orang-orang prestasi wilayah timur saya arahkan untuk masuk di Jawa. Coba Bapak lihat itu. Orang-orang punya prestasi sama masukkan di wilayah Jawa atau wilayah yang bagus-bagus. Sekarang berdasarkan promosi. Iya. Ada wilayah yang wilayah Sendawar ini, ke wilayah PA Sendawar, ya, iya. PA Sendawar ini rankingnya 225 di wilayah Samarinda ini. Nanti sebentar lagi ketuanya akan saya copot itu. Itu mana ketuanya itu? Ada Pak. Nah, suruh berdiri. Pokoknya mutasi berikut ini saya copot dia. Ini rankingnya 225. Ini luar biasa, dia tidak memberikan respon terhadap kebijakan saya ini. Begitupun di wilayah Ambon nanti. Penajam 221, Sangatta 198, Tanjung Selor 190, Bontang 158, kemudian Tarakan 149. Yang 149 ke atas ini saya akan bongkar semua ini, orang-orang ini. Bukan gerbong saya ini. Begitupun di Ambon. PA Tenggarong 110 ini kelas 1B. Dari 110 Satker, paling terendah ini. Kelas 1A Samarinda 28. Balikpapan 41, Samarinda 28, alhamdulillah. Balikpapan 41. Pokoknya yang saya catat yang rendah-rendah ini saya akan bongkar semua ini. Bukan gerbong saya, akan minggir dulu sebentar. Yang punya nanti ikut gerbong yang lain. Kalau gerbong saya tidak ada yang punya prestasi-prestasi ini. Bapak bisa lihat, mutasi saya sekarang berapa hakim tinggi? Ada 22 hakim tinggi. Sebelum saya itu hanya 1 dan 2 hakim tinggi. Bapak harus bersyukur. Saya bisa memperjuangkan untuk jadi hakim tinggi sampai 36, 38. Dan yang saya hakim tinggikan orang-orang yang punya prestasi JI, semua yang dapat JI saya hakim tinggikan. Kemudian yang prestasi 15 besar SIPP saya menjadikan hakim tinggi. Kemudian saya promosikan menjadi hakim, menjadi ketua wakil ketua di tempat yang bagus. Bagi yang SIPP yang 6 bulan berturut-turut, Badilak yang telepon. Anda mau minta kemana? Mau minta hakim tinggi, mau pindah kemana? Kami yang telepon. Ini satu keikhlasan dari Badilak bagi orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Yang prestasi 10 besar 6 bulan berturut-turut kami yang telepon. Bukan mereka yang telepon. Kami mau kemana Bapak? Hakim-hakim yang ada di situ minta kemana? Ini sudah kami realisasikan. Ini menunjukkan bahwa kita terbuka, transparan. Siapa yang punya prestasi, dia berhak untuk meminta. Meminta kemanapun dia minta saya layani. Bagi yang tidak berprestasi, minggir dulu untuk jadi ketua. Tidak boleh lagi jadi ketua orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan, yang tidak punya leadership, ya, yang tidak mampu merespon kebijakan Badilak. Itu minggir di sebentar. Nanti ada gerbong yang lain, nanti ikut gerbong yang lain. Kemudian di Ambon ya, di Ambon ini ada juga yang tidak. Dataran Honipupu ini pengadilan baru ya? PA baru? Pengadilan agama baru. Ya, itu 201. Kemudian PA Dataran Honimoa. PA baru juga ini. PA baru juga. 167. Namlea? PA baru. PA baru. Iya. Coba berdiri PA Tual.
Piatual. Ini Bapak perlu contoh ini Piatual ini yang ada di Ambon. Ini ketua Piatual, ini luar biasa dia, ranking ke-7. Ranking ke-7 SIPP. Dia mau minta kemana aja saya layanin dia ini. Iya. Kamu kasih nomor teleponmu. Baik, baik Bapak. Dicatat nomor teleponnya nih. Untuk informasi Pak Dirjen, Nah. sudah dipanggil untuk fit and proper test. Oh, alhamdulillah. Insya Allah kamu lulus. Kamu juara, hebat kamu, orang hebat kamu itu. Sudah dipanggil ya sama Pak Direktur? Sudah. Belum. Sudah ada namanya. Kalau namamu tidak ada? Ada. Tidak mungkin nggak ada, kamu juara 1 kok di situ. Mesti ada namamu. Ya. Ada namamu. Panggil secara langsung belum, tapi panggilan kemarin sudah masuk nama Pak. Ada Oh, sudah masuk ya nama untuk panggil fit ya? Ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ketua atas prestasinya yang luar biasa. Sama-sama, itu supaya itu dicontoh itu. Dicontoh untuk ketua yang lain itu, orang berprestasi itu. Aku terima kasih pada Ambon ya, 100% sikapnya luar biasa Ambon ini. Terima kasih. Ya, sikapnya ya, luar biasa. Terima kasih teman-teman. LHKPN. Ya. Tenggarong ini yang Tenggarong belum 100%, yang itu Tenggarong 79%. PTA Samarinda baru 84. Tanah Grogong 89. Sendawar 90, Tarakan 91, Bontang 95, Balikpapan 98. Ini semua Samarinda belum 100%. Yang 100% berdiri Samarinda. Nunukan, Penajam berdiri Nunukan, Penajam, Samarinda, Sangatta, Tanjung Redep, Tanjung Selor. Ini orang-orang yang bagus ini. Ya. Terima kasih. Sudah 100%. Ya. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sekarang ini mutasi promosi berdasarkan kinerja. Begitupun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bapak bisa lihat nanti. Bapak bisa lihat Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang enggak berprestasi juga akan bergeser ke Indonesia Timur sana. Ya. Bagi yang prestasi saya berikan penghargaan. Nanti bisa lihat nanti mutasinya. Ya, ini semua untuk membangkitkan semangat berlomba untuk mencapai kebaikan, untuk membawa nama peradilan agama menjadi peradilan yang modern, yang bagus. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Badilak untuk membawa peradilan agama ini bukan saja secara internal, tetapi juga melalui eksternal. Kita melakukan hubungan kerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, untuk mendidik hakim-hakim menjadi hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Kami lakukan kerjasama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama. Kita lakukan kerjasama. Menteri Sosial dengan kerjasama TNP2K. Semua data yang nasional yang ada, data-data masyarakat Indonesia yang ada di TNP2K kita ambil, diberikan. Karena kita melakukan approach pendekatan dengan baik. Sehingga data itu bisa kita gunakan dalam rangka penggunaan TNP2K. Bapak dan Ibu yang saya hormati di Samarinda dan Ambon sudah menggunakan aplikasi TNP2K? Sudah. Sudah ya? Sudah, Ya. Pak. Nah, selain dari itu kami juga melakukan hubungan kerja pendekatan dengan negara-negara lain.
ini usaha keras yang dilakukan oleh Badilang. Kita kerjasama dengan Arab Saudi. Sebentar lagi ada 35 hakim yang berprestasi saya kirim ke Arab Saudi 35 bulan depan. Saya kirim ke sana untuk belajar ekonomi syariah. Ada 15 bulan depan juga saya kirim ke Qatar untuk melakukan pendidikan ekonomi syariah. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, Badilak tidak tidur, tidak pernah tidur, bekerja dan berusaha dalam rangka membawa peradilan agama menjadi peradilan yang modern dan kerjasama dengan negara lain. Oleh sebab itu saya minta kepada PA-PA seluruh Indonesia untuk mengikuti irama dan kerja keras yang ada di pusat ini untuk membangun peradilan agama menjadi peradilan modern. Saya minta kepada KPA yang memang tidak punya jiwa kepemimpinan, yang kurang respon terhadap kebijakan Badilak, lebih baik minta mundur menjadi ketua pengadilan daripada membuat lambat ritme dari jalannya modernisasi peradilan agama ini. Saya minta supaya terbuka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kedua, seterusnya menyangkut fit and proper test. Fit and proper test ini yang saya panggil adalah orang yang mempunyai ranking 15 besar dan kinerja triwulan 15 besar. Oleh sebab itu, jangan ada memprotes tentang kebijakan ini karena saya ingin mengambil orang-orang yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kualitas untuk membangun, untuk membawa roda organisasi peradilan ini menjadi peradilan yang modern. Saya memanggil adalah orang-orang yang hebat, orang-orang punya kualitas. Dan nanti tesnya melalui online, melalui telekonferensi tesnya. Kita gunakan prestasi yang kita bangun ini, teknologi informasi ini, kita gunakan dalam berbagai hal, termasuk fit and proper test nanti kita gunakan melalui telekonferensi. Kami akan berjejer di sini, 8 orang, untuk bertanya langsung, berhadapan dengan teman-teman di daerah melalui telekonferensi. Dan apa yang kami tanya tidak didengar oleh bagian yang lain. Ini satu IT yang kami sudah rancang supaya tidak bocor jawabannya. Kemudian apa lagi? Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kerjasama tadi saya teruskan. Di negara kita, di internal negara, di luar negeri kita bangun kerjasama Arab Saudi, kemudian Malaysia, Qatar, Kuwait, Iran, dan Sudan. Sudan juga kita akan kirim beberapa hakim ke Sudan. Kemarin saya sudah berbicara dengan Ketua Muda Mahkamah Agung Sudan waktu datang laporan tahunan. Saya minta untuk menerima beberapa orang hakim untuk kita kirim, kita didik menjadi di sana tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan pembangunan peradilan agama di Indonesia. Ini semua Bapak dan Ibu kerja keras, ya. Bapak merasakan sekarang ini bagaimana Badilak majunya, bukan maju di dalam internal saja, tapi hubungan internasional. Kita sekarang diberikan untuk naik haji gratis 6 orang setiap tahun oleh Arab Saudi. Ini lobby terus. Nanti kita melakukan lobby dengan Menteri Agama supaya hakim diikutkan untuk menjadi pembimbing haji. Ini kita perjuangkan. Ya. Berdoa saja. Kami berusaha bagaimana strategi berjuang kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Di Ambon dan Samarinda jangan terlalu banyak tidur. Rankingnya 200 ke bawah ini luar biasa, ada yang ranking 200 ke bawah. Ini yang 200 ke bawah ranking ini orang-orang yang tidak mempunyai jiwa kepemimpinan ini, tidak punya semangat untuk memimpin satu organisasi. Oleh sebab itu minggir dulu sebentar.
Saya cari orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin. Ini gaya kepemimpinan saya begitu Bapak dan Ibu, nggak bisa dirubah. Ini jiwa kepemimpinan saya. Kemudian yang menyangkut hal-hal mengenai eksaminasi putusan, ya, aplikasi eksaminasi putusan untuk menjadi hakim tinggi. Dulu Bapak dan Ibu eksaminasi terhadap putusan hakim ingin menjadi hakim tinggi adalah dieksaminasi oleh PTA-nya sendiri, jeruk makan jeruk, itu tidak objektif. Sekarang kita menggunakan aplikasi. Ambon diperiksa oleh Samarinda. Samarinda diperiksa oleh Surabaya melalui aplikasi teknologi informasi. Kita bangun supaya bagaimana terjadi objektivitas di dalam pelaksanaan eksaminasi. Kemudian kemarin kita rakor Bapak Demi, ini satu kita bersyukur. Rakor selama ini adanya di Bekasi terus. Rakor Pengadilan Tinggi Agama. Kemarin saya bawa ke ini Denpasar supaya KPTA bisa melihat situasi di Denpasar itu. Supaya ada semangat lagi yang timbul karena melihat orang barat yang pakaiannya kurang jelas. Saya bawa ke sana dia supaya dia punya semangat lagi. Saya tiadakan untuk rapat malam biar dia berkeliaran malam KPTA di Bali kemarin itu. Saya berikan untuk semangatnya. Oleh sebab itu rakor tahun depan tidak boleh ada di Bekasi lagi. Kita rakor bisa di mana saja sekarang ini. Ya, untuk memberikan semangat KPTA memimpin wilayahnya supaya wilayahnya maju dengan adanya semangat itu. Kemudian mengenai APM, akreditasi penjaminan mutu, saya minta kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dan KPA seluruh Indonesia untuk menjaga prestasi yang diberikan oleh Badilak, baik itu A excellent maupun B excellent, ya. A excellent, pertahankan nilai-nilai yang ada di situ. Kadang-kadang tidak, kalau pimpinan nggak ada yang datang, seenaknya taruh barang kemana-mana saja. Ya, bukan untuk pimpinan ini penilaian ini, tetapi untuk sehari-hari bagaimana masyarakat pencari keadilan melihat bahwa pengadilan A excellent itu begitu bagus, rapi dan nyaman untuk didatangin, untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Itu seharusnya. Bukan ada orang dari Jakarta baru bersih-bersihan perbaikin itu. Itu namanya tidak merubah mindset berpikirnya berdasarkan suatu nilai penilaian oleh pimpinan. Itu belum ada perubahan mindset itu. Harus ada perubahan mindset. Perubahan berpikir. Kultur setnya. Kulturnya kurang. Tidak berubah kulturnya. Kemudian ada surat saya tentang mengenai hakim perbantuan. Ini satu diskresi Badilak. Bagaimana organisasi itu supaya bisa bergerak cepat. Ada hakim hanya 5 di kelas 1B, perkaranya 3.000. Ini menyedihkan. Karena hakim bertumpu pada kelas 1A, saya heran. Kok banyak-banyak sekali di kelas 1A itu. Sehingga pada waktu kemarin untuk promosi menjadi wakil kelas 2 dan kelas 1B, saya tarik semua lagi. Yang di kelas 1A, yang pangkat-pangkatnya sudah senior. Itu strategi saya untuk menarik supaya dia bisa turun ke kelas 2, ke kelas 1A. Enggak mungkin saya mutasikan lagi ke kelas 1, kelas 2 dan kelas 1B kalau hakim yang sudah ada di kelas 1A. Strategi yang saya pakai untuk menjadi wakil di kelas 2 dan kelas 1B khusus saya ambil semua, tidak ada yang 3D, 4A ke atas. Dari yang ada di kelas 1A saya tarik kembali untuk turun di kelas 2 tapi dipromosikan menjadi wakil. Kemudian mengenai PTSP. PTSP harus dijaga keberadaannya dan pelayanannya harus ditingkatkan melalui PTSP. Kemudian ada pojok ikot.
Apa semua sudah ada pojok ikut di daerahnya masing-masing? Sudah. Ya. Pojok ikut itu tempatkan orang-orang yang punya kemampuan memberikan penjelasan tentang implementasi litigasi dan ikut. Ya, regulasinya harus dia tahu. Isi regulasinya apa? Supaya bisa mensosialisasikan dengan baik. Kemudian giring para pencari keadilan itu. Baik pencari keadilan yang terdaftar maupun perorangan atau pengguna lain. Pengguna terdaftar dan pengguna lain. Supaya kita benar-benar melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung tentang implementasi litigasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali tadi saya lupa mengenai kerjasama. Kerjasama saya juga lakukan dengan universitas seperti UGM. Barusan saya menandatangani agreement dengan UGM. Dan UGM alhamdulillah menerima untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan agama. Saya lakukan kerjasama. Baru minggu yang lalu saya tanda tangan tentang agreement itu. Kemudian dengan UIN Bandung, UIN Jakarta. Dulu saya ke Samarinda dengan UIN Samarinda. Ini semua saya ingin memperkenalkan bahwa Badilak ini hadir di tengah-tengah negara ini untuk memecahkan problem negara, ya, permasalahan negara, supaya Badilak dikenal oleh seluruh unsur masyarakat di Indonesia. Karena saya selalu mendengar waktu rapat dengan PPHIMM, dengan orang-orang tua kita, selalu mengeluh waktu kita rapat itu dengan PPHIMM. Katanya masih ada 3 golongan yang masih berkeinginan ingin menghilangkan badan peradilan agama ini. Saya berdasarkan informasi dari orang tua kita itu, saya bergerak cepat bagaimana memperkenalkan Badilak ini kepada seluruh unsur yang ada di negara ini, supaya tahu bahwa Badilak ikut serta memecahkan problem negara sampai ke luar negeri. Isbat nikah di Malaysia dengan Arab Saudi. Kemarin saya berbicara dengan staf ahli Menteri Luar Negeri yang ada di Los Angeles, Bapak dan Ibu. 2 hari yang lalu. Saya undang ke ruangan saya yang staf ahli duta besar di Los Angeles. Saya undang kemarin datang ke ruangan saya. Saya berkeinginan ingin melakukan isbah nikah di Los Angeles, Amerika Serikat, di negaranya Trump ini. Ini saya bangun kerjasama ini. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kami bisa melakukan isbah nikah di Los Angeles. Ini satu usaha kerjasama dan ikut memecahkan problem negara dimanapun masyarakat Indonesia berada. Ini kita tunjukkan bahwa Badilak sekarang adalah Badilak yang ingin ikut serta memecahkan problem permasalahan negara di Indonesia. Ya. Kita juga kerjasama dengan pemerintahan Aceh, ya, ke Provinsi Aceh. Saya sudah melakukan kerjasama 2 kali, Bapak dan Ibu. Di Badilak ini tanda tangan agreement terhadap pelaksanaan sertifikasi SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak. Saya sudah 2 kali dan sudah 2 kali dilakukan di Aceh. Ini kerjasama, ini usaha-usaha terus berbagai laksanakan kita. Di Badilak tidak tidur, malam juga dia berpikir terus sampai jam 12 kita di sini dalam rangka membangun peradilan agama. Oleh sebab itu saya sangat sedih kalau ada KPA yang rankingnya 200, nomor 2 dari bawah, nomor 3 dari bawah itu. Adalah orang-orang bukan gerbong saya itu, saya akan evaluasi itu. Begitu Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Ada yang mau ditanyakan kepada saya? Mohon Ada izin, dari anak Ambon, ada yang mau tanya kepada saya? Orang Ambon sebelum saya tutup. mohon izin Pak Dirjen, mungkin bukan pertanyaan, tetapi kami mohon Pak Dirjen berkenan untuk melaunching aplikasi pendukung PTSP yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Demikian Pak Dirjen. Ya. Coba saya launching sekarang. Coba ditampilkan. Aplikasi apa namanya? Apa namanya? Berapa? Ada dua. Aplikasi buku tamu. Ya. Terima kasih kepada PTA Ambon yang telah berinovasi, berkreativitas ya, sehingga mampu menciptakan dua aplikasi pendukung PTSP dan aplikasi buku tamu secara elektronik. Ya, semua ini mendukung 9 aplikasi yang kita terapkan di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya launching 2 aplikasi yang merupakan kreativitas dan inovasi yang luar biasa dari Pengadilan Tinggi Agama, dan terima kasih kepada tim ahli IT-nya. Mana tim ahli IT-nya? Maju, maju. Maju tim ahli IT-nya. Mana tim ahli IT-nya itu? Ya. Ya, tim ahli IT-nya. Ya. Saya terima kasih kepada adik-adik saya yang telah berinovasi dengan baik, membantu pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil, Panitera Sekretaris, dan Ketua Pengadilan seluruh wilayah itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berinovasi. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya launching dengan resmi 2 aplikasi. Aplikasi pertama adalah pendukung PTSP. Kemudian aplikasi kedua adalah buku tamu secara elektronik. Dengan resmi saya launching. Ya, terima kasih.
Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Pak, Ya, dari PTA Samarinda Pak. PTA Samarinda, ya, silakan Pak. Iya ya Pak. Jadi kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa kebijakan Dirjen Badilak yang meminta sosialisasi Perma nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum itu telah kami laksanakan Pak di PTA Kalimantan Timur pada awal 2019 Pak. Bahkan kami khusus di PTA Kalimantan Timur dengan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meminta kepada ketua-ketua pengadilan agama untuk membuat laporan tersendiri tentang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Surat kemarin ada nggak Samarinda? Nggak ada Samarinda? Ada nggak Samarinda? Ada harusnya. Sana. Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih sudah ditindaklanjuti mengenai Perma nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Tetapi ada surat dari Mahkamah Agung yang saya terima Pak dan sudah saya masukin di website Badilak. Termasuk wilayah Bapak ini mendapatkan sosialisasi oleh IPG, oleh Mahkamah Agung. Iya Pak. Dan Ambon juga. Ambon. Ya. Untuk menjadwalkan kapan diundang IPG itu. Kami sudah berbicara, Pak Wakil sudah berbicara dengan narasumber yang ditunjuk. Iya, itu ada nomornya Pak Ketua Samarinda, Pak Ketua Ambon ada bisa dihubungin. Kapan Bapak-bapak siap untuk pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi. Seandainya Bapak bersedia hari ini saya panggil timnya melalui sosialisasi lewat telekonferensi. Nanti jam-jam berapa kira-kira? Masih siap nggak kira-kira jam 2 sampai sore? Daripada Bapak panggil lagi anak buahnya biaya lagi. Ya, siap. Atau seandainya Samarinda dan Ambon siap, nanti sekalian Ambon dan Samarinda disosialisasi Perma nomor 3 tahun 2017. Saya akan panggil anggota IPG untuk melakukan sosialisasi melalui telekonferensi. Seandainya Bapak-bapak siap jam 2. Belum bubar enggak Bapak-bapak? Baru pembukaan kan enggak ini? Samarinda baru pembukaan enggak ini? Kami mau acara pelantikan, Pak. Oh, bisa nggak Pak Ketua anak-anak ditahan? Anak-anak ditahan untuk sosialisasi Perma nomor 3. Enggak, Samarinda dulu Pak. Kalau Ambon kelihatannya bisa. Samarinda? Anak-anak kita itu bisa ditahan nggak untuk jam 2 nanti? Oh iya. Kami tidak bisa Pak. Jadi jadi apa itu Pak? Kami tidak bisa melaksanakan itu, jadi mungkin nanti kami jadwalkan tersendiri Pak. Mungkin mengundang langsung. Oh, mau mengundang langsung? Iya. Oh ya, tidak apa-apa, terserah. Iya. Tapi nanti panggil lagi nanti anak-anak itu. Kalau sekarang kan ketua-ketua kan ada semua ini Pak. Daripada Pak. Daripada panggil lagi, tapi tidak apa-apa, terserah Bapak. Ya. Ya. Berarti nggak bisa Bapak ya jam 2 ya? Nggak bisa Pak. Kalau Ambon bisa nggak jam 2? Ambon siap. Perlu kami sampaikan bahwa jam 2 itu berarti jam 4 di Ambon. Oh, jam 4 ya? Berarti kita mulai jam 1. Tidak, tapi sebelum itu kan kami juga mengisi ada diskusi sebelum jam itu. Iya, ada diskusi kan? Nanti kita potong mulai jam 1. Jam 1 di sini berarti Bapak jam 2 ya? Jam 3. Oh, jam 3. 3. Iya, jam 3 benar ya. Jam 1 harusnya. Kalau jam 2 berarti jam 4 bubar sudah. Iya. Iya. Jam 1 siap? Siap. Berarti jam 3 di sana ya? Ya, siap. Iya. Baik.
Ada lagi pertanyaan dari Samarinda? Ambon sudah selesai kan pertanyaan? Sudah. Nah, Samarinda ada pertanyaan, Samarinda? Samarinda ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, cukup. Ya, baik, saya akan buka secara resmi rakor ya. Iya Pak. Saya Makasih. akan membuka secara resmi dengan rakor ini. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakor PTA Samarinda dan Ambon. Semoga Allah memberikan petunjuk dan rahmatnya, bimbingannya kepada bapak-bapak dan menghasilkan rumusan yang luar biasa, yang bagus, yang dijadikan dasar di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di wilayah hukumnya masing-masing. Dengan resmi saya buka. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ya kepada yang mau dilantik. Selamat jadi hakim tinggi. Coba berdiri hakim yang mau dilantik. Ya, selamat ya. Saya ucapkan dari jauh selamat untuk menjadi hakim tinggi di Samarinda. Saya minta kedua orang ini memberikan motivasi, menggerakkan seluruh wilayah hukum PTA Samarinda. Ya, sebab Anda ini adalah orang prestasi. Karena saya orbitkan saya menjadi hakim tinggi, jadi motor penggerak di wilayah PTA Samarinda dalam berbagai aspek. Terima kasih. Ya. Pak Jai siap untuk sementara diskors dulu menata kursi.